Tadi saya lagi staraf dengan bionuklir ya. Ini itu ada itu plamula dan radikula. Nah, tapi beringat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada, teman juga sahabat petani milenial. Selamat pagi ya, terima kasih Anda telah berkunjung ke channel saya, channel Nofrizal Official. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba mereview ya hasil dari tanaman jagung yang saya tanam 23 hari yang lalu ya. Ini hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi saya lagi melakukan penyemprotan ya, itu adalah memberikan pupuk ya di tanaman kita ini. Jadi untuk menumbuhkan daun itu biasanya hampir tiap hari ya saya berikan dengan cara mengembun tadi itu ya. Itu ini sedikit sekali baru yang kita pakai ya. Nah, di samping itu saya pun juga langsung menggunakan pestisida nabati. Jadi saya campur antara pupuk vegetatif bionuklir yang sudah kita buat hampir 20 hari yang lalu itu ya. Kemudian kita campur dengan pestisida nabati yaitu daun mimba ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari perkembangan ini ya, jadi kalau teman-teman lihat hampir tak ada ya dari daun tanaman saya ini yang dikenai hama ya, dan penyakit ya. Alhamdulillah ini subur semua ya. Nah, tadi itu bahwa ternyata ya bahwa daun nimba itu atau daun mimba itu memang sangat efektif sekali sebenarnya. Walaupun dia dengan tidak langsung spontan ya, tapi dengan sistemik. Tapi dengan sistemik pun kita lihat itu ya. Proses ya tak satu pun dari tanaman saya ini yang diserang hama ya, termasuk juga belalang pun. Biasanya belalang ini banyak sekali di sini ya, tapi saat ini hampir tidak ada ya tanaman saya itu yang serang oleh belalang atau kutu daun atau segala macam itu ya. Alhamdulillah segar-segar semua ya. Nah, karena itu saya mengaplikasikannya itu dengan cara mengembunkannya tadi, karena seperti yang saya jelaskan bahwa dalam daun mimba yang kita pecahkan dinding selnya itu akan keluar elisitor dari tanaman kita ini untuk bangkit ya. Jadi elisitor yang ada tanaman ini adalah elisitor baik itu pertahanan maupun pertumbuhan ya. Nah, salah satunya adalah ketika kita menempelkan elisitor ke tanaman kita ini, secara otomatis akan merangsang elisitor yang ada dalam tanaman ini, sehingga hormon pertumbuhan dan pertahanannya pun juga muncul ya. Jadi kekuatan dari nimba itu bukan hanya pada antivedan yang dimilikinya ya, atau zat kimia atau zat racun yang antivedan dimilikinya, tapi juga adalah karena kita adalah menggunakannya itu memanfaatkan dari kekuatan dari tanaman itu sendiri ya, untuk mempertahankan dan pertumbuhannya. Jadi alhamdulillah ya semuanya sudah tumbuh baik ya. Nah, satu hal yang juga menarik yang saya lihat ya di beberapa temuan saya ini hampir separuh ini ya yang ya. Jadi dari satu batang ini itu keluar tunas samping ya. Nah, ini tunas samping ya. Nah, ini hebatnya kan. Jadi ternyata ini terjadi tunas samping ini. Jadi satu batang ini menjadi 4 ini. Sini pun juga itu. Nah, ini juga itu ya kan ya. Jadi hampir semua ini kena seperti itu ya. Ini satu batang keluar dengan ada 4 ini ya. 4 ini cabang-cabang tunas sampingnya ya. Nah, ini juga ada tunas samping ini. Tunas sampingnya udah hampir sama besar dengan itu ya, dengan batang induknya ya. Nah, ini juga tunas samping ini ya. Ini tunas samping, ini juga ada tunas samping, ada 2 ini tunas samping juga ya. Hampir rata-rata ya semuanya ada tunas samping ya. Ini sesuatu hal yang yang luar biasa juga menurut saya. Jadi kemungkinannya ini tunas samping ini itu adalah akibat dari aspek asam amino yang kita buatkan dalam pupuk vegetatif kita ini ya. Ini pupuk vegetatif yang kita buat itu ya. Ini pupuk vegetatif yang staraf dengan bionuklir ya, karena kita sudah masukkan KRR dalamnya, termasuk juga kita masukkan asam amino ya. Jadi kemungkinannya asam amino itu nanti akan bisa akan menghasilkan namanya phytohormon ya. Jadi phytohormon itu adalah auksin, sinoksikin, dan kemudian adalah gibberellin. Nah, ketika proses pemecahan dari sel, dinding sel ketika tanaman ini tumbuh, nah sehingga prosesnya itu akan dirangsang oleh phytohormon itu ya. Jadi sehingga kemungkinan bahwa satu butir dari
tanaman jagung kita ini itu bisa pecahnya itu adalah bisa lebih banyak ya. Nah, karena dalam satu butir jagung ini itu biasanya ada dua ya. Jadi ada namanya flomula. Flomula itu adalah cikal tunas ya. Kemudian ada namanya radicula ya dalam satu ini ya. Nah, radicula itu adalah cikal bakal dari akar ya. Jadi dalam satu benih ini itu ada itu plumula dan radicula. Nah, kemudian ada cotyledon. Cotyledon adalah di dalam satu butir jagung ini ada makanan cadangan yang ada di situ ya. Jadi jagung ini akan bisa tumbuh walaupun tanpa tanah sampai cotyledonnya itu cadangan makannya itu adalah masih ada di situ ya. Ini kalau kita lihat cambung itu bisa berkembang ya tanpa bisa dilakukannya itu. Jadi antara plumula dan cotyledon itulah nanti yang akan bisa berkembang di sini ya. Itu karena apa? Karena ada rangsangan dari hormon fitohormon itu ya yang kita lakukan ya. Jadi ini adalah suatu pembelajaran yang bagus bagi kita ya. Ternyata menambahkan asam amino dalam pupuk vegetatif yang kita buat itu adalah sangat luar biasa ya baiknya ya. Kenapa? Karena yang fitohormon itu memang sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman kita itu adalah ketika masa-masa vegetatif itu ya, karena masa pertumbuhannya. Ya alhamdulillah ya, dalam 23 hari sudah seperti ini ya bentuknya ya. Nah, padahal kita lihat bibitnya itu adalah bibit asalannya. Jadi sebenarnya ini bukan bibit ya. Ini adalah makanan burung yang saya beli. Ini sebenarnya ini 5.000 perak ya bisa beli. Ini saya tanam ini, itu hasilnya lumayan alhamdulillah ya. Nah, oke, baiklah teman-teman semua. Pada pagi hari ini sebenarnya saya akan melanjutkan pembuatan pupuk ini ya. Ini vegetatif sudah berhasil kita lakukan. Teman-teman lihat hasilnya ya. Hasilnya seperti itu. Jadi perkembangannya sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat pertanaman jagungnya tak satu pun yang diserang hama karena kita juga pakai pestisida nabati. Nah, sekarang ini sekitar 15 atau 20 hari lagi ini sudah masuk pada fase generatif ya. Makanya itu kita harus mempersiapkan untuk membuat pupuk generatif ya. Jadi artinya pupuk vegetatif sudah kita buat ya. Jadi dari ini hanya walaupun di tanaman saya super ini baru sedikit sekali kita pakai ini ya. Mesti banyak sekali ini pupuk vegetatif saya yang bionuklir ini ya. Hasilnya itu lihat ini ya. Takaran. Nah, jadi untuk takaran itu kalau seandainya kita akan spray itu cukup 10 ml saja per per 10 liter air ya, atau per 5 liter air. Nah, tapi kalau untuk kocor itu biasanya kita gunakan lebih kurang 250 ya per 10 liter air ya. Jadi ini tanaman ini saya kocor 2 kali seminggu, tapi saya spray itu dengan menggunakan daun nimba itu adalah hampir tiap hari ya, tiap pagi seperti ini ya. Ya saya spraykan aja dengan mengembun sedikit saja ya, agar dia bisa merangsang elisitornya saja ya, sehingga hormon pertumbuhan dan hormon pertahanan dirinya itu adalah tiap hari itu harus harus kita tingkatkan ya. Itu seperti itu ya. Nah, yang kita lakukan ya. Nanti kita akan coba berproses terus ini ya. Ini adalah tempat pembelajaran bagi saya biasanya ya untuk itu. Jadi dengan cara inilah saya itu bisa belajar ya, dengan membuktikan dengan mentreatment dari bertanaman ini. Memang dari tanaman ini ya, tidak semuanya rata ya. Ini memang saya tanam lebih lebih belakangan ya. Yang ini lebih awal, jadi wajar dia tidak sengaja saya lakukan seperti itu untuk melakukan uji coba agar proses ini bisa saya lihat sehingga kita bisa belajar ya dalam proses budidaya dari tanaman jagung seperti ini ya. Nanti kita akan review ya bagaimana hasilnya nanti. Nah, sekarang saya akan membuat pupuk generatif dengan menggunakan KRR. Jadi artinya dengan mempunyai kualitas yang setara dengan bionuklir ya. Nah, ini saya buat racikannya. Jadi racikan ini adalah berdasarkan bahan-bahan yang saya punya ya. Nah, jangan bahan punya. Jadi ini bisa diikuti dan bisa tidak diikuti juga. Tapi yang intinya ketika kita ingin membuat pupuk generatif, bahwa yang kita butuhkan itu adalah unsur P, fosfor dan unsur kalium itu harus tinggi.
Memang kita butuh N, tapi N itu adalah lebih kecil dari P dan K, termasuk dengan Ca, yaitu kalsium karbonat. Nah, nanti makanya 3 bahan itu yang kita butuhkan ya. Pertama itu adalah fosfor, kalium yang tinggi, kemudian kalsium karbonat ya. Nah, ini bahan-bahan yang saya rekomendasikan kepada teman-teman. Di bahan-bahannya ini sudah saya lakukan survei ya, uji bahwa P dan K-nya itu adalah unsurnya sangat tinggi ya. Pertama itu adalah kotoran ayam ya. Nah, itu nanti kita akan butuhkan 2 kilo, kotoran sapi ada 3 kilo, kotoran sapi dan ayam ini tinggi P dan K-nya. Tandan pisang ya, harusnya kan batang pisang ya, batang pisang juga bisa. Tapi karena saya tidak punya tandan batang pisang, maka saya akan gunakan tandan pisang, karena tandan pisang yang bisa saya dapatkan lebih mudah ya. Nah, tapi beringat bahwa tandan pisang ini justru kaliumnya itu lebih tinggi daripada batang pisangnya. Jadi kalau seandainya teman-teman semua ada punya tandan pisang, bagus pilihannya adalah tandan pisang saja daripada batang pisangnya ya. Nanti ada daun, yaitu daun caya, saya masukkan 1 kilo. Kemudian pisang dan kulitnya ya 2 kilo. Kemudian nanas juga unsur P dan K-nya tinggi. Jeruk pun juga tinggi. Tomat juga ada tinggi unsur P dan K-nya. Nah, kemudian yang paling tinggi unsur P-nya itu adalah tepung ikan. Yang tepung ikan ini memang saya beli ya, karena unsur untuk bisa meningkatkan unsur P-nya yang tinggi. Karena di antara bahan-bahan organik ini yang saya gunakan ini nanas, jeruk segala macam, ini adalah nanas busuk yang saya dapat dari pasar ya, yang dibuang di pasar, itu saya ambil. Nah, unsur K-nya yang tinggi tanpa P-nya rendah. Ini terasi ya. Nah, terasi ini saya gunakan adalah untuk mengaktifkan QRR ya, karena saya tidak punya air leri dan tidak punya air kelapa, maka saya ganti dengan terasi ya. Makanya saya gunakan terasi untuk bisa mengaktifkan atau memberikan makan dari QRR kita itu, dari mikroba, dari bionuklir. Nah, kemudian cangkang telur. Jadi cangkang telur ini sengaja saya gunakan karena untuk untuk kalsium karbonatnya ya. Nah, ini biasanya setiap saya menggunakan pembuatan pupuk air generatif itu saya gunakan cangkang telur. Nah, kemudian air jakaba. Air jakaba ini sengaja menggunakan idola saya terus ini ya, air jakaba ini, karena jakaba ini kenapa saya gunakan, di samping dia mempunyai unsur NP dan K yang lengkap, tapi dia juga mempunyai bakteri ya. Di antaranya adalah Pseudomonas, Xanthomonas dan Petilitic pectin ya. Maka dalam pengalaman saya selama ini menggunakan air jakaba di setiap pembuatan pupuk cair itu adalah sangat luar biasa bagusnya ya. Nah, nanti kita akan gunakan QRR ya, dari produk KP2M itu sekitar 200 ml aja. Tapi yang sudah diaktifkan ya. Nah, kemudian dedak padi, yaitu adalah untuk karbon ya, untuk meningkatkan pemakan pertama. Kemudian jerami pun juga unsur karbon setengah kilo yang kita gunakan. Kemudian nanti air bersih, air tambahannya proses yang kita gunakan. Nah, nanti prosesnya adalah semua bahan ini kita cacah kecil, kemudian kita masukkan dalam wadah yang ukuran ini lebih kurang sekitar 50 liter ini ya. Nah, itu saja. Oke, mungkin ini sebagian dari bahan-bahan sudah saya sudah saya haluskan ya. Oke. Nah, ini tai ayam ya, ayam saya udah keras kayak batu seperti ini. Nggak masalah, ini karena udah lama ya. Udah lama, saya rasa sudah tidak harus perlu kita fermentasi lagi ya. Jadi semua bahan ini kita cacah. Nah, jadi tadi ini ya, ini sudah saya cacah duluan ya. Ini nanas yang saya dapat dari pasar induk kemarin ya. Kemudian ini jeruk ya. Jeruk ini semuanya adalah expired semua ya, yang busuk-busuk semua ini. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah pasar yang sudah dianggap tidak berguna. Ini daun caya ya. Daun caya ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk pupuk vegetatif maupun untuk generatif. Kenapa? Karena dalam daun caya ini itu tinggal tinggi unsur N dan K-nya ya. Makanya kita bisa gunakan dua-duanya itu ya, baik untuk vegetatif maupun apa. Jadi kalau dalam bahasa sininya daun caya ini disebut apa ya?
pepaya ya, pepaya Jepang ya. Nah, jadi pepaya Jepang ini memang biasanya dibuat sayur ya oleh ibu-ibu kita ya. Tapi harus ingat ya, usahakan jangan memakan pepaya Jepang ini atau caya ini dalam kondisi yang tidak dimasak ya. Kenapa? Karena di pepaya Jepang ini cukup lumayan signifikan ya racun sianidanya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi nanti kita juga akan bisa keracunan kalau seandainya kita memakannya dalam kondisi mentah ya. Jadi usahakan kalau kita makan, andai pun juga dimakan ya, tapi usahakan dalam kondisi yang direbus ya. Ini kemarin saya memang tidak mendapatkan tomat ya. Jadi sebenarnya tomat juga tinggi unsur P dan K-nya. Nah, tapi untungnya gitu. Jadi saya kebiasaan setiap buah-buahan apapun yang saya dapat dalam jumlah banyak, itu biasanya saya ambil, kemudian saya fermentasi ya. Jadi suatu saat nanti saya butuhkan, ya saya tinggal tidak harus mencari itu lagi karena sudah ada saya punya stoknya. Termasuk juga ini kondisi tomat tadi ya. Jadi kebetulan saya cari-cari tomat busuk tidak ada ya. Kalau dibeli tomat yang masih segar ya lumayan juga ya. Kita harus mengeluarkan duit ya. Nah, untuk ini seperti ini ya. Nah, ini kebiasaan saya. Nah, ini adalah tomat yang sudah saya simpan beberapa bulan yang lalu ya. Saya fermentasi ini tomatnya. Jadi sampai apanya pun sudah hilang ya. Nah, tapi tomat ini nanti kan bisa kita masukkan di situ ya. Karena ini sudah jadi fermentasi. Cuma ini ya. Nah, termasuk juga ini tandan pisang ya. Tandan pisang ini ya, kebiasaan saya adalah saya sebelum akan menggunakan itu saya juga fermentasi duluan. Jadi ketika saya membutuhkan tandan pisang ini, itu saya sudah bisa langsung dapatkan ya. Itu seperti ini sudah hancur kan, sudah langsung bisa aplikasi. Nah, kalau kita gunakan tandan pisang yang sudah masih yang masih segar seperti ini ya, itu ya sangat lama sekali prosesnya ya nanti. Nah, ini kalau saya dapat tandan pisang seperti ini, itu saya kumpulkan saja dulu ya, kemudian saya kasih nanti mol agar dia difermentasi. Nah, nanti setelah dihancur baru kita manfaatnya. Kalau seperti ini ya sampai 1 bulan pun itu belum tentu hancur dia ya. Makanya memang dalam bentuk pertanian organik memang kita betul-betul ya Pak, betul-betul harus mempunyai manajemen ya, harus mempersiapkan. Nah, ini seperti ini ya, ini langsung kita masukkan saja ke dalam itu nanti. Ini kan ada jadi. Nah, kemudian yang saya gunakan lagi itu adalah ini. Ini adalah kotoran ayam ya. Ini kotoran ayam udah lama sekali ya. Ini udah sampai menjadi kering seperti ini. Betul. Nanti kita langsung masukkan aja nanti di dalam dia cair ya. Nah, ini tepung ikan ya. Nah, tepung ikan. Tepung ikan ini adalah untuk meningkatkan fosfornya ya. Ini tepung ikan ini memang saya beli ya. Ini lumayan murah ini ya. Sampai ongkos kirim 1 kilo ini hanya berapa kemarin, enggak sampai 20.000 ya, 18 ribuan ya. Tapi enggak apa-apalah ya Pak. Nah, kemudian ini nanti kita gunakan ini ya. Kita gunakan terasi. Terasi ini karena saya tidak punya air leri sama air kelapa, kita gunakan 1/2 kilo aja untuk ini ya. Nah, kemudian ini satu lagi ini adalah cangkang telur ya. Nah, jadi cangkang telur ini itu tidak bisa langsung ya kita masukkan yang cangkang telurnya, tapi kita harus fermentasi lagi dengan proses kimia, yaitu dengan menggunakan jeruk lemon ya. Jadi kemarin saya kan sudah punya konten, kita bisa memecah unsur kalsium yang ada dalam itu dengan menggunakan jeruk lemon, termasuk juga dengan asam laktat ya, itu dari proses fermentasi dari kubis ya, sauerkraut itu ya. Nah, ini udah siap ini udah siap, ini udah pecah ini kalsium karbonatnya di dalamnya, nanti kita tinggal masukkan. Nah, kemudian nanti kita juga menggunakan QRR yang sudah aktif ya.
Jadi saya gunakan ini sekitar 150 ya, 150 mililiter ya untuk 50 liter air ini. Nah, mungkin mungkin prosesnya nanti itu saja yang kita masukkan. Kemudian kita fermentasi selama 18 hari ya, 15 sampai 18 hari. Nah, kami untuk menyimbangkan seluruh proses, saya gunakan juga dengan KRG. Jadi ini adalah produk dari KP2M, nutrisi massa generatif. Jadi walaupun kita telah gunakan ini, tapi kita belum yakin ini apakah unsur P dan K itu akan berimbang ya. Jadi untuk menyeimbangkan proses itu, nanti kita juga akan masukkan ini yang namanya KRG ini ya. Itu lebih kurang sekitar 100 atau 200 gram ya. 100 gram atau 200 gram saja nanti ke dalam ini, nanti kita akan aduk ya. Nah, kemudian nanti juga saya gunakan ini juga. Saya gunakan ini jerami. Kenapa jerami? Jerami ini biasanya adalah tempat hidup habitat dari mikroorganisme ya. Samping itu dia juga memiliki karbon ya. Nah, ini kehebatan jerami ini. Makanya jerami nanti saya tambahkan juga ke dalam. Dan jerami ini ukurannya itu adalah 10% dari seluruh bahan ya. Jadi setengah kilo saja sudah cukup ya. Jerami sebanyak ini saja sudah cukup. Kemudian saya juga gunakan dedak ya. Dedak ini adalah penambah dari unsur karbohidrat nanti agar proses mikroba yang ada di dalam ini akan bisa berkembang ya. Nah, kemudian ini air jakaba. Jadi kalau bisa nanti air jakaba aja nanti saya isi semua itu ini ya. Air jakaba ini. Jadi air jakaba ini sudah lama ya, banyak teman-teman yang telah membuktikan bahwa dia sangat ampuh ya untuk membenah tanah, sekampun juga dia dalam sangat ampuh untuk nutrisi ketika masa-masa generatif maupun juga vegetatif ya. Nih. Nah, kemudian nanti kita taruh di sini, kemudian kita tutup ya, kita tutup rapat 2 atau 3 kali satu hari, 2 hari sekali atau 3 kali 2 kali atau 3 kali seminggu kita akan coba aduk ini ya. Nah, kemudian apakah tidak diaerasi? Tidak ya, karena memang ini tidak perlu diaerasi lagi karena bakteri yang ada di sini sudah bakteri tingkat general ya. Jadi dia itu sudah bisa hidup dalam kondisi aerob maupun anaerob ya. Atau dengan menggunakan sedikit udara saja dia itu sudah bisa hidup ya. Nah, itulah kehebatan kalau seandainya kita gunakan bakteri tinggi ya. Jadi kalau seandainya ada produk yang harus diaerasi kemudian harus putar-putar tiap hari itu adalah mikrobanya adalah mikroba tingkat prajurit itu ya sebenarnya ya. Nah, kalau ini kita tidak bisa, cukup hanya 10% saja ngisi ini ya, itu adalah mikroba kalau sudah hidup ya. Nah, kemudian kan banyak kawan yang komplain, Pak Nop kok membuat pupuk vegetatifnya itu kok di ruang terbuka ya, apakah itu tidak panas ya? Iya betul, ini dalam kondisi panas ini ya. Panas Jakarta ini siang hari itu adalah 33 derajat Celcius, lebih kurang seperti itu. Kenapa saya tidak simpan di tempat yang teduh sengaja? Kok tidak seperti kebiasaan? Iya, saya tidak seperti kebiasaan. Kenapa? Saya yakin bahwa mikroba ini akan bisa berkembang pesat dalam suhu 30 sampai 35 derajat. Nah, itu sebabnya kenapa saya taruh di sini ya. Ketika dia panas, asalkan panasnya itu tidak melebihi dari 40 derajat, maka mikroba di sini tidak akan masalah. Bahkan dia membutuhkan udara yang suhu yang di atas di rata-rata adalah 30 sampai 35 derajat. Nah, kalau kita simpan dia di tempat yang teduh, maka prosesnya juga akan terjadi, tapi akan lama. Tapi ketika dia nanti memiliki suhu di atas sekitar 30 sampai 35 derajat, maka proses perkembangbiakan mikroba ini akan semakin cepat. Itulah logikanya kenapa saya meletakkan tempat fermentasi saya itu ada di udara terbuka seperti ini. Nanti saya tutup memang sepanjang dengan air. Tapi ketika panas matahari dia biarkan aja. Karena panas matahari Jakarta ini paling tinggi itu hanya 33 derajat ya. Jadi artinya masih aman dengan mikroba yang saya fermentasi itu. Nah, itulah alasannya kenapa saya gunakan itu ya. Jadi semua yang saya lakukan itu adalah ada alasannya dan kemudian ada tunjangan ilmiahnya. Dasar ilmiahnya itu adalah itu seperti itu ya.
Mungkin nanti ini akan saya kerjakan langsung. Nanti teman-teman tidak usah lihat saya bagaimana nanti mengerjakannya. Mungkin ini akan proses lama. Tapi kira-kira seperti itulah yang akan kita buat nanti. Prosesnya akan kita langsungkan. Nanti kita setelah 15 atau 18 hari kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Nanti itu akan kita buktikan untuk fase generatif dari tanaman jagung kita ini ya. Jadi nanti termasuk juga ini ya. Ini kalau sebagian petani sampingnya ini tunas sampingnya itu dibuang ya, karena nanti dianggap mengganggu ya tanaman induknya ini. Nanti buahnya tidak akan sebuah. Tapi saya tidak akan buang ini. Saya akan coba membuktikan apakah tanam samping ini bisa berbuah atau tidak tanpa mengganggu tanaman induknya. Nah, kita nanti coba buktikan ya. Sanggup nggak kita nanti membuahkan tunas sampingnya ini semua bisa berbuah dengan menggunakan pupuk kita ini. Nah, jadi walau alam nanti bisa atau tidaknya nanti waktu yang akan membuktikan ya. Tapi dari proses ini menjadi proses pembelajaran bagi kita bahwa kalau misalnya kita berhasil, ada ilmu yang kita dapatkan, kemudian tidak berhasil pun ada pengetahuan yang juga kita dapatkan. Mungkin demikian dulu sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, diskusikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terus ikuti channel Nofrizal Official, tempat kita berbagi ilmu di sini ya. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali seminggu atau 2 kali seminggu ini kita aduk terus ya, untuk agar proses fermentasinya itu ini kayaknya kurang air ini. Nanti kita tambahkan airnya.